Terkadang kita bercermin untuk merapihkan diri kita, untuk mempercantik diri kita, untuk membetulkan apa yang tidak benar, baik itu fisik atau mental yang ada pada diri kita. Terkadang kita juga berpikir kalau cermin adalah sesuatu yang paling jujur dalam hidup kita, karena yang ada di dalam cermin adalah diri kita sendiri. Tapi bagaimana kalau yang kita lihat di dalam cermin bukanlah pantulan dari diri kita? Selamat malam para pendengar yang setia. Ketemu lagi dengan gua Odi di Radio Misteri. Terima kasih untuk semua para pendengar Radio Misteri, khususnya para subscriber di Radio Misteri. Terima kasih sekali lagi untuk para subscriber. Kisah horor malam Jumat ini berhubungan dengan narasi pembuka di Radio Misteri malam ini, yaitu cermin. Kisah horor ini berasal dari teman kita yang bernama Osi. Selamat malam Kak Osi. Dan langsung saja kita bacakan kisahnya. Malam ini terasa sangat dingin dan senyap. Mungkin karena hujan gerimis yang dari jam 3 sore sampai jam 7 malam belum juga berhenti. Saya benar-benar gabut dari sore karena pekerjaan sudah selesai, tinggal tunggu suami pulang. Rafa, anak pertama saya, sudah lelap tidur di kamar. Dan anak kedua saya tidak pernah bisa pisah dengan saya, karena masih ada di dalam kandungan. Saya tinggal di sebuah komplek kontrakan yang hanya ada 6 rumah. 3 rumah saling berhadapan dan kontrakan saya tepatnya ada di ujung dalam. Kalau zaman sekarang kontrakan saya disebut townhouse. Suami saya hanya karyawan swasta, sebuah perusahaan, yang pulangnya kadang bisa larut malam karena ada lembur. Kemungkinan malam ini juga pulang larut malam. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 8 malam. Kesunyian mulai terasa mencekam, karena warung kelontong di ujung kontrakan sudah tutup. Biasanya kalau hujan sebentar, warung itu belum tutup. Bahkan sayup-sayup, saya bisa dengar lagu dangdut yang diputar oleh Mas Ali, sang empunya warung. Tapi malam ini Mas Ali lebih memilih kelonan sama istrinya, karena malam Jumat dan gerimis pula. Situasi dan waktu saling mendukung kebutuhan. Saya juga kepengennya begitu hari ini, walaupun saya lagi hamil. Kalau 8 bulan sudah bolehlah saya dan suami melakukan ibadah malam Jumat. Ya, tapi apa mau dikata, saya dan suami juga banyak kebutuhan untuk si jabang bayi yang akan lahir. Mau gak mau, suami harus banyak ambil lembur untuk tambahan uang. Saya yang dari tadi gabut mulai gelisah, entah kenapa. Mau dibawa tidur, tapi belum ngantuk. Mau main sama Rafa, tapi Rafa sudah bobo. Saya coba buka horden pelan-pelan sambil berpikir, apa karena hujan ya? Suami saya belum pulang. Mungkin lagi neduh atau memang lagi lembur. Sewaktu saya berpikir, saya coba untuk melihat rumahnya Mbak Sri di depan. Kok rumah Mbak Sri gelap ya? Saya bertanya dalam hati. Oh, mungkin lagi pergi. Saya coba untuk menenangkan diri saya. Tapi di jendela Mbak Sri saya bisa melihat sesuatu atau seseorang. Oh, itu pantulan diri saya di jendela rumahnya Mbak Sri. Saya bergumam kecil mencoba untuk menenangkan diri saya lagi. Rumah di sini saling berhadapan dan tidak jauh jaraknya. Mungkin sekitar 5 meter. Jadi kalau saya melihat ke kaca jendela Mbak Sri, ada kemungkinan saya bisa melihat pantulan diri saya. Tak selang berapa menit, ada suara motor dari kejauhan. Wah, mungkin itu Kak Denny, suami saya.
Saya coba untuk buka horden kembali dan melihat sekeliling depan rumah. Kok nggak ada siapa-siapa? Saya bergumam kecil. Tak sengaja mata saya tertuju ke jendela rumah Mbak Sri kembali. Astagfirullah, saya bisik kaget. Itu siapa ya? Saya bertanya dalam hati sambil melihat ke arah jendela kontrakan Basri. Ya Allah, itu saya sendiri toh. Saya merasa lega, ternyata wanita yang ada di jendela kontrakan Mbak Sri adalah pantulan diri saya. Sempat beberapa detik saya alihkan mata saya ke depan rumah lain. Tapi ujung mata ini melihat wanita di jendela itu kok bergerak-gerak, seperti berayun-ayun mengambang. Saya sempat berpikir, kalau badan saya tidak bergerak-gerak sama sekali. Rasa penasaran dan keinginan tahuan saya seperti berontak ingin menggerakkan mata saya ke wanita di jendela itu. Dan benar saja, pada saat saya melirik ke arah wanita di jendela itu, wanita tersebut melihat ke arah saya. Bukan dengan lirikan mata, tapi menatap saya dengan matanya yang tajam dan wajah pucatnya ke arah saya. Saya terdiam kaku, badan terasa lemas, tidak bisa bergerak. Nafas saya cepat, dalam hati saya berkata, itu bukan saya. Rambut saya tidak sepanjang itu. Pelan-pelan saya mencoba untuk meluruskan pandangan wajah saya ke wanita di jendela tersebut. Dan saya lihat tatapan wanita itu tidak bergeming sama sekali. Sampai beberapa detik kami saling bertatapan. Dan ada sesuatu pergerakan di wanita itu yang bikin jantung saya yang tadinya berdegup kencang sampai terasa berhenti. Saya masih saling berhadapan dan bertatapan dengan wanita di jendela rumah Basri. Kami dipisahkan oleh jendela masing-masing. Dan sampai saat ini masih menganggap wanita itu adalah pantulan diri saya. Sampai sesuatu yang tidak diduga pun datang, yaitu saat mulut wanita itu terbuka dan tersenyum sangat lebar sampai ke kuping. Giginya yang putih terlihat jelas, matanya terbuka lebar dan memerah. Kulit wajahnya putih dan semakin pucat. Astagfirullah, saya teriak sambil menutup hording dan jatuh terduduk di bawah jendela. Apa itu? Siapa yang ada di rumah Basri? Pertanyaan demi pertanyaan berkecamuk di pikiran saya. Saya duduk terpaku di bawah lantai, berharap semua ini hanya halusinasi saya. Tak lama kemudian, badan saya yang tadinya terpaku tak bisa bergerak, sekarang bisa saya gerakkan seiring dengan nafas saya yang tadi terasa pendek, sekarang sudah mulai lega. Dan saya mencoba untuk berdiri dengan kedua kaki saya yang masih bergetar. Merayap di tembok bawah jendela dengan jantung berdebar, saya coba melihat sedikit demi sedikit dari kaca jendela ke arah rumah Mbak Sri. Alhamdulillah nggak ada. Saya berbisik kecil sambil menarik nafas untuk menenangkan diri saya. Yang tadi itu apa ya? Kok pantulan saya di jendela bisa bergerak sendiri? Pikiran saya berkecamuk kembali dengan pertanyaan yang bikin saya bingung dan pusing. Kepala saya memang agak pening dan sedikit mengantuk setelah kejadian menyeramkan yang tadi. Karena itu saya putuskan untuk masuk kamar dan tidur di sebelah Rafa, anak saya. Setelah berapa menit berlalu dan saya sudah sedikit terlelap, tiba-tiba ada suara ketukan dari depan pintu dan diikuti oleh suara lembut wanita yang sepertinya saya kenal. Deosi? Permisi, Deosi. Saya sedikit terbangun karena suara ketukan pintu. Karena pusing di kepala saya semakin menjadi, saya tidak bisa langsung berdiri dan duduk
Dengan nada agak keras, saya bertanya dari kamar yang jaraknya 5 meter ke pintu depan. "Siapa ya?" Lalu keadaan sunyi beberapa detik dan diikuti suara lembut dari wanita. "Ini saya, Dek, Mbak Sri. Mbak tetangga di depan kamu, Dek." Dengan suara lembut dan tenang, Mbak Sri menjelaskan siapa dirinya. "Oh, Mbak Sri. Sebentar, Mbak." Saya agak sedikit kaget dan lega sambil berusaha bangun dari duduk saya. Tapi Mbak Sri langsung berbicara lagi. "Dek Osi sudah tidur ya? Gak usah bangun, Dek. Sudah." Saya yang merasa tidak enak langsung menjawab, "Enggak kok, Mbak. Aku sudah bangun. Sebentar, Mbak." Mbak Sri langsung menjawab kembali, "Gak apa-apa, Dek. Kamu kan lagi pusing. Gak usah dipaksain bangun. Saya cuma mau pamit kok." Saya yang ada di depan pintu kamar melihat ke arah pintu depan. "Oh, benar toh, itu Mbak Sri." Saya berbisik kecil sambil memastikan ada orang di depan pintu. Sambil berjalan agak cepat, saya meraih slot kunci dan handle pintu. Sambil membuka, saya berkata pelan, "Mbak Sri dari mana?" Belum sempat saya bertanya, saya dibuat terkejut karena di depan pintu rumah saya tidak ada orang sama sekali. "Loh, Mbak Sri, perasaan tadi ada Mbak Sri." Saya bertanya pelan sambil memperhatikan sekeliling rumah. Tapi tiba-tiba mata saya tertuju ke arah pagar lingkungan kontrakan yang jaraknya 100 meter dari saya berdiri. Di kejauhan dengan kondisi hujan gerimis agak besar, saya melihat Mbak Sri berdiri di samping pagar yang terbuka. Mbak Sri terlihat membawa koper dan tas lempang besar di pundaknya. Saya melihat tapi samar. Mbak Sri menghadap ke saya dan tersenyum sambil melambaikan tangannya berkali-kali. Saya sempat terdiam berapa detik karena masih bingung. Saya tadi melihat Mbak Sri masih ada di depan pintu rumah saya. Dan saya tidak lama langsung membuka pintu rumah saya. Tapi kenapa pada saat saya buka pintu rumah saya, Mbak Sri tidak ada dan langsung di pagar yang jaraknya 100 meter dari sini? Secepat itukah Mbak Sri berlari? Dalam kebingungan saya melihat Mbak Sri berpaling dan berjalan ke arah jalan besar. Di situ saya langsung memanggil Mbak Sri dengan sedikit berteriak, "Mbak Sri, Mbak Sri mau kemana?" Tapi Mbak Sri tetap berjalan dan menghilang di dalam guyuran hujan gerimis yang agak besar. Di dalam kebingungan saya, tiba-tiba saya teringat kembali dengan wanita di jendela rumah Mbak Sri. Astagfirullah, kenapa saya harus ingat sekarang sih? Saya berbisik kecil sambil mencoba menghindari pandangan saya dari rumah Mbak Sri yang sangat gelap tanpa penerangan sama sekali. Saya bergerak pelan dengan memutar badan saya ke arah berlawanan untuk menghindari pandangan saya ke rumah Mbak Sri. Pelan tapi pasti saya meraih handle pintu rumah saya. Tapi setelah tangan saya menyentuh handle pintu, saya mendengar sesuatu yang membuat jantung saya berdegup kencang kembali. Saya mendengar suara tangisan wanita yang sangat pelan dan memilukan. Langsung saat itu juga badan saya terdiam kaku. Setiap isakan tangisan itu membuat saya merinding seluruh tubuh. Tak lama suara tangisan itu mulai mengecil menjadi samar dan menghilang. Saya mulai mencoba menenangkan diri dengan menghela nafas panjang. Tapi tiba-tiba saya mendengar suara bisikan tepat di telinga kanan saya. Dan bisikan itu berkata, "Dek Yosi." Suaranya begitu parau, lemah, tapi jelas. Suara bisikan itu seperti suara wanita yang sangat saya kenal, yaitu Mbak Sri.
Semua terjadi begitu cepat. Sesampai di dalam, saya jatuh terduduk di balik pintu. Nafas saya tersengal-sengal. Jantung saya berdetak cepat. Ingin rasa berteriak dan menangis. Atau pingsan saja sekalian. Karena kalau saya pikir, kenapa malam ini begitu bertubi-tubi gangguan yang saya alami. Agak lama saya duduk terpaku di balik pintu rumah saya, sekitar 10 menit lebih. Setelah saya menghela nafas panjang, saya mendengar suara motor dari kejauhan. Saya sempat melihat ke arah jam, dan saya berkata pelan, "Astagfirullah, sudah jam 12:30." Saya coba untuk berdiri dan berpegangan oleh handle pintu sambil menajamkan pendengaran saya. Sepertinya ada suara motor. Apa itu Mas Denny ya? Saya berbisik pelan dan berharap kalau itu adalah motor Mas Denny, suami saya. Deru suara motor makin keras dan mendekat, lalu berhenti pas di depan rumah. Saya yang memang sudah ketakutan sedari tadi, langsung teriak memanggil suami saya. "Mas, Mas Denny." Dan suami saya mendengar saya berteriak, langsung mematikan motor dan memanggil nama saya. "Osi, Dek, kamu kenapa?" Mas Denny langsung lari ke arah pintu dan coba membuka pintu rumah sambil mengetuk-ngetuk pintu tersebut. Lalu dengan rasa lega, bersyukur, dan langsung membuka pintu sambil menangis, memanggil nama suami saya. "Ya Allah, Mas Denny, kenapa?" Belum sempat saya menyelesaikan kata kenapa, saya benar-benar dibuat kaget. Oke para pendengar yang setia, gimana kalau kita rehat sebentar? Kalian pasti penasaran gimana kelanjutan kisah Mbak Osi? Dan ada apa dengan Mbak Sri? Benarkah Mas Denny suami Mbak Osi sudah pulang dari lemburnya? Kita rehat sebentar dengan ditemani instrumen tenang dan mencekam yang akan diberikan oleh Ryota. Dan untuk para pendengar setia dan pejuang rupiah yang masih bertugas di malam ini, tetap semangat. Dan langsung kita rehat sebentar. Siapa tahu ada yang mau ambil kopi atau teh hangat dan cemilan. Silahkan. Kita dengarkan instrumen dari Mas Ryota. Oke para pendengar yang setia, terima kasih yang masih stay tune di Radio Misteri. Gimana kelanjutan kisah misteri yang dialami Mbak Osi? Langsung saja kita bacakan kelanjutannya. Saya yang sedari tadi ketakutan di balik pintu,
Terasa seperti mau menangis lega pada saat mendengar suara suami saya, Mas Denny, ada di depan pintu rumah. Langsung saja saya buka pintu dengan cepat sambil menangis memanggil nama suami saya. Mas Denny, kenapa? Dan apa yang saya lihat bukan seperti yang saya harapkan. Setelah saya buka pintu, yang saya lihat hanya kosong. Tidak ada motor dan tidak ada suami saya. Astagfirullah, saya berucap agak keras. Apalagi ini? Saya bicara lagi sambil melihat sekeliling. Hujan mulai agak deras, angin terasa sangat dingin, dan yang paling mengerikan rumahnya Mbak Sri. Entah kenapa pandangan saya terhenti di rumah itu. Dan tiba-tiba, pintu rumah Mbak Sri terbuka pelan-pelan. Jantung saya berdegup kencang seperti mau copot. Di pikiran saya berkecamuk segala pertanyaan. Ada apa lagi ini? Siapa yang tadi naik motor dan panggil-panggil nama saya? Dan siapa itu yang membuka pintu rumah Mbak Sri? Beberapa detik saya terdiam sampai pintu rumah Mbak Sri terbuka lebar dan wanita berwajah pucat, berambut panjang selantai, dan memakai kain putih lusuh ada di depan rumah Mbak Sri. Saya terkejut, badan saya kaku, lidah saya keluh, tak bisa teriak. Dan yang saya harapkan hanya pingsan. Tapi badan ini tetap kuat bertahan, tidak mau pingsan. Saya yang sedari tadi melihat dan bertatap langsung mulai bergetar pada saat melihat wanita pucat itu mengambang ke arah saya. Perlahan tapi pasti, wanita itu menghampiri saya. Perlahan-lahan wanita itu mendekat ke hadapan saya dan diikuti aroma wangi yang sangat menyengat menusuk hidung saya. Tibalah wanita pucat itu berada di 1 meter tepat di depan saya. Dan yang saya lakukan hanya berteriak sekencang-kencangnya. Mata saya mulai kabur, nafas saya mulai pendek, dan bruk, akhirnya saya pingsan. Beberapa menit kemudian saya ditemukan oleh suami saya terjatuh pingsan di depan rumah. Dek, Dek Osi, Dek bangun. Kamu kenapa, Dek? Mas Denny, suami saya, mencoba membangunkan saya sambil memeluk dan menaruh diri saya di pangkuannya. Saya yang benar-benar lemas dan pusing berusaha untuk membuka mata saya dan berkata, Mas Denny, ini kamu benar, Mas? Saya mencoba untuk meraih badan Mas Denny dan Mas Denny memeluk saya sambil menangis. Setelah pusing saya agak hilang, saya mencoba menolehkan pandangan saya ke rumah Mbak Sri. Karena sayup-sayup saya mendengar seperti banyak orang yang sedang bicara. Dan setelah pandangan saya tertuju ke rumah Mbak Sri, betapa kagetnya saya setelah saya melihat memang banyak sekali orang di rumah Mbak Sri. Dan saya juga melihat ada mobil ambulans yang terparkir depan persis rumah Mbak Sri, serta mobil polisi yang parkir agak jauh, yaitu di pagar kontrakan yang lampu sirenenya masih menyala. Tak lama saya memperhatikan sekitar, tiba-tiba saya mendengar suara tangisan seorang pria dan diiringi oleh teriakan pria tersebut dari dalam rumah Mbak Sri. Saya bingung sekali. Banyak sekali pertanyaan berkecamuk di pikiran saya dan ingin saya tanyakan ke suami saya. Tapi apa daya, badan ini lemas sekali sehingga saya pingsan untuk kedua kalinya di pelukan suami saya. Agak lama saya pingsan dan tertidur, mungkin sampai sayup-sayup saya mendengar panggilan untuk sholat subuh dari pengeras suara masjid. Saya yang masih agak pusing mencoba untuk membuka mata saya, dan saya juga mencoba untuk duduk di kasur dan melihat Mas Denny sedang menggendong Rafa, anak kami. Mas Denny bertanya, "Kamu sudah bangun, Dek? Kamu gak apa-apa kan?"
Mas Denny bertanya lagi sambil duduk di samping saya. Sudah agak enakan kok mas, saya menjawab sambil melihat ke arah Mas Denny. Saya melihat raut wajah Mas Denny seperti ada yang ingin dibicarakan. Dan saya bertanya ke Mas Denny, ada yang ingin dibicarakan mas? Sambil memegang tangan saya, Mas Denny menjawab, kita sholat subuh dulu ya, supaya kamu bisa tenang. Nanti pasti saya ceritakan. Sekitar 10 menit kami sholat subuh. Lalu dengan nada agak penasaran, saya bertanya ke Mas Denny. Mas Denny mau jelasin tentang apa yang terjadi di rumah Mbak Sri ya? Mas Denny langsung mengerutkan dahinya dan berkata, kamu benar-benar gak apa-apa kalau saya cerita. Sambil memeluk saya, dan Mas Denny berkata, saya takut ada apa-apa sama kamu dan bayi kita. Saya mengambil tangan Mas Denny dan berkata, demi Allah mas, saya gak apa-apa. Soalnya banyak hal yang aneh terjadi sebelum mas pulang. Maka dari itu saya sampai pingsan. Mas Denny langsung menimpali dengan pertanyaan. Oh iya, mas ingat. Tadi mas temukan kamu pingsan di depan pintu rumah. Tapi sebelum kamu cerita, lebih baik kamu dengar cerita mas dulu ya. Dan saya mengangguk dengan rasa penasaran. Sekarang kita masuk ke dalam POV-nya Mas Denny, suami Mbak Osi. Sekitar jam 4 sore, saya Denny sedang mengerjakan pekerjaan yang memang sedang menumpuk banyak. Maklumlah, kalau akhir tahun, pekerjaan memang agak banyak. Setelah jam setengah 6 sore, saya sudah siap-siap untuk pulang. Tapi tiba-tiba, dan nanti abis Isya jam 7, kita ada rapat di ruang meeting. Pak Heru, sang HRD, berkata sambil membuka pintu ruangan saya. Oke pak, saya langsung menjawab karena memang kalau akhir tahun banyak sekali proyek-proyek yang harus dikerjakan. Saya sempat berpikir, waduh, kasihan istri saya kalau hari ini saya lembur lagi. Tapi apa mau dikata, di samping memang banyak kerjaan, toh masih ada tambahan untuk saya kalau saya ambil lembur. Semua ini kan saya lakukan demi Deosi, Rafa, dan bayi kami yang akan lahir. Sampailah saya di ruangan saya setelah rapat, dan itu sudah larut sampai jam 10 malam. Saya juga masih ada tugas sedikit dari Presdir untuk dikerjakan. Selagi saya sibuk dengan kerjaan, tiba-tiba Pak Ian, satpam kantor saya, masuk ke ruangan saya dan berkata, Pak, maaf, ada tamu ingin ketemu Bapak Denny. Saya langsung menimpali. Malam-malam begini, sambil beranjak dari tempat duduk saya. Iya Pak, tamunya menunggu di lobi, Pak Ian menjawab. Oke, nanti saya ke lobi, saya berkata lagi, sambil merapihkan pekerjaan saya. Tak lama saya langsung ke lobi untuk menemui seorang yang katanya ingin bertemu dengan saya. Pada saat saya di lobi, saya dibuat terkejut karena saya melihat seorang yang memang saya kenal, yaitu Mas Nomo, suami dari Mbak Sri. Dan saya langsung bertanya, Mas Nomo, loh mas, apa kabar? Mas Nomo dengan wajah agak pucat dan tegang menjawab, apik mas, kabar saya sehat. Saya langsung bertanya kembali, mas tahu dari mana kantor saya? Lalu, malam begini Mas Nomo ada perlu apa ya? Mas Nomo dengan tegang langsung berkata, Mas Denny, tolong saya mas. Sambil tergesa-gesa dan memegang tangan saya. Saya langsung kaget dan memegang pundak Mas Nomo sambil berkata, sabar mas, ceritakan dulu ada apa. Dan Mas Nomo minta tolong apa? Saya bingung loh ini. Mas Nomo langsung duduk dengan tenang dan bercerita. Begini Mas Denny, tadi malam Sri menelpon saya dan kami ribut keras di telepon. Sri masih tidak terima saya ceraikan. Jadi dia ingin menuntut balas dengan menyantet istri baru saya dan ingin menghantui saya kalau dia sampai mati. Saya yang mendengar cerita itu memang agak merinding.
Mas Nomo memang suami Mbak Sri, tapi itu 2 tahun yang lalu. Kami memang berteman akrab dulu, dua pasang pengantin baru, menempati kontrakan baru yang saling berhadapan. Tapi sifat saya dan Mas Nomo berbeda. Saya bisa dibilang sangat mencintai istri saya, DOC. Tapi Mas Nomo beda. Saya nggak bisa menilai dan menyalahkan Mas Nomo atau Mbak Sri. Itu karena saya dan DOC istri saya tidak pernah ingin terlalu mencampuri urusan mereka. Mas Nomo memang sering sekali punya selingkuhan. Itu juga saya tahu dari DOC istri saya. Karena Mbak Sri istri Mas Nomo selalu curhat sama istri saya. Dan sepertinya itu sudah menjadi rahasia umum di kampung ini. Karena Mas Nomo entah sengaja atau tidak, selalu terlihat sama warga kampung berjalan berdua dengan wanita lain. Itulah mengapa pada saat saya bertemu Mas Nomo di lobi kantor saya langsung bertanya apa kabar. Itu karena saya sudah lama sekali tidak bertemu Mas Nomo, sekitar 2 tahunan, pas seumur Rafa, anak saya, dan perceraian Mas Nomo dan Mbak Sri. Saya balik lagi ke cerita pada saat saya bertemu Mas Nomo di lobi kantor saya. Setelah hari itu Mas Nomo tidak tenang. Jadi Mas Nomo menelpon kembali Mbak Sri hari ini. Tapi Mbak Sri tidak mengangkat teleponnya sama sekali. Karena perasaan Mas Nomo tidak enak, Mas Nomo ingin langsung datang ke Mbak Sri. Tapi karena merasa bersalah, Mas Nomo memutuskan untuk mencari orang menjadi mediasi kepada Mbak Sri. Dan itulah sebabnya Mas Nomo mencari saya di kantor. Pada saat saya tahu permasalahannya, saya meminta Mas Nomo untuk menunggu sebentar. Dan saya menjelaskan kalau saya masih ada sedikit pekerjaan. Dan Mas Nomo setuju akan menunggu saya di lobi kantor. Setelah beberapa menit pekerjaan saya selesai dan saya melihat jam sudah jam 12 malam. Akhirnya saya pulang bersama dengan Mas Nomo. Harapan kami akan bertemu dengan Mbak Sri dan saya sebagai mediatornya. Tapi setelah sampai di pagar kontrakan, saya dan Mas Nomo dibuat terkejut. Saya kaget karena melihat DOC istri saya tergeletak di depan pintu rumah saya. Dan Mas Nomo kaget karena melihat rumah kontrakannya gelap gulita dengan pintu depan yang terbuka. Di saat itu saya langsung menghampiri DOC istri saya. Sedangkan Mas Nomo langsung menelpon polisi karena Mas Nomo berpikir kalau rumahnya sudah dirampok dan Mas Nomo tidak mau langsung masuk karena Mas Nomo tidak mau dijadikan tersangka kalau ada apa-apa dengan Mbak Sri. Dan ada beberapa menit kemudian polisi sampai di kontrakan kami. Setelah sampai, Mas Nomo dan polisi dibuat terkejut karena menemukan Mbak Sri dalam keadaan tidak wajar, yaitu Mbak Sri menggantungkan dirinya sendiri di tengah rumah. Mbak Sri telah mengakhiri hidupnya sendiri karena putus asa dan sakit hati. Oke para pendengar yang setia, kisah malam ini gue ambil dari kisah seorang yang gue sangat kenal, yaitu nyokap gue sendiri. Kisah ini mungkin sudah sangat sering diceritain dari gue kecil sama ibu gue. Dan gue juga pernah diajak bokap nyokap gue ke rumah kontrakan tersebut. Untuk validasi, gue juga pernah bertanya langsung sama orang yang empunya kontrakan tersebut. Dan anak dari yang mempunyai kontrakan tersebut mengiyakan kalau memang ada kejadian itu di tahun 80-an di daerah Bekasi. Setelah kejadian itu kontrakan miliknya dibangun ulang karena selalu ada gangguan dari hantu wanita yang selalu terlihat tergantung di ruang tengah atau hantu wanita yang selalu menyeret tali tambang yang terikat dari lehernya. Oke para pendengar yang setia dimanapun berada, dan para pejuang rupiah yang malam ini masih bertugas, terima kasih telah subscribe, like di channel YouTube Radio Misteri. Nanti kita balik lagi di hari Selasa
dengan antologi horor atau misteri, dan malam Jumat seperti ini dengan kisah-kisah yang diambil dari teman-teman yang mengirimkan lewat email ke Radio Misteri. Nanti kita ketemu lagi dengan gua Odi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.